Lu waktu itu lawan Bali ya, golin kan? Lawan Bali. Nah, lu kenapa selebrasi waktu itu? Senengan aja kali ya, kesenangan. Aja. Jadi lupa. Gue lari udah paling capek nomor 1 lu bilang gini, tetap di pinggir. Berarti menurut lu apa yang dilakukan Persis Solo salah dong? Sebabol Podcast by Game Plan. Hari ini kita udah bersama The Magician of Persis Solo. Please welcome Arapenta Purba. Pen, Halo Hir, sehat apa kabar ya? Baik. Sehat ya? Apa kabar? Baik. Terakhir gue main sama lu di Bali ya, Pen? Bali. Tapi gue pertama ketemu dia di Bali United U19. Gitu kan. Oh iya, sama lu juga ya? Kita Kan bertiga. gue. Bareng-bareng kita. 2000 berapa tuh? 2017 ya? 2017. Cerita sedikit, Pen. Dulu pas kan gue pertama ketemu lu di Bali United U19 dan menurut gue lu salah satu pemain yang menonjol di situ. Sebelum di Bali United U19 lu di mana, Pen? Sebelum di Bali U19 ya gitu ya. U19 itu gue di Diklat Ragunan. Di Diklat Ragunan tuh gue 3 tahun SMA di sana kan. Jadi habis lulus Ragunan baru gue langsung ditawarin Bali 19 itu. Bareng lu. Di Diklat Ragunan ada Egi juga itu, Pen. Ada Egi, Siapa aja Witan, Cukup banyak juga ya lulusan Banyak, alumni banyak, di banyak. Klat Ragunan yang main di Liga sekarang. maupun Banyak di banget. Timnas. banyak Salah banget. satunya Arapenta Purba. Gua salah satunya. Berarti pertama lu Ragunan. Pertama Ragunan. Diklat Ragunan. Lulus SMP gue langsung ke Ragunan. SMP dulu SSB di mana dulu? Gue di SSB Putra Harapan dulu di Bekasi. Bekasi Ada di ya? Bekasi. Jadi Bekasi. Bekasi Pride deh. Bekasi Pride. Pratis. Abis itu gue ikut seleksi di Diklat Ragunan. Nah itu kebetulan alhamdulillah lolos. Jadi udah gue abis lulus SMP tuh udah langsung ke Jakarta di Ragunan 3 tahun. Berarti abis itu dari situ ke Bali, kita sama-sama ke senior, Pen, waktu itu. Mahir kemana, Pen? Mahir waktu itu Martapura gua waktu itu. Liga 2. Kalteng ya? Martapura ya? Martapura. Dari situ, kita main satu musim. Mm-mm. Waktu itu juara kan, Pen? Kita juara. Alhamdulillah. Setelah dari situ gue pindah, nah gue udah nggak ini lagi tuh. Gimana tuh? Ceritain, Pen. Setelah Waktu gue pindah itu. Setelah 2019 ya berarti ya. Kita kan juara tuh Bali United. 2020 masih di sana. Cuma kan Covid ya. Covid gak sih kita yang 2020 atau 2021 ya? 2020 Covid. 2020 Covid. Ya udah habis itu latihan. Piala Kemenpora, habis Piala Kemenpora udah di stop liga kan. Habis di stop mulai lagi latihan di Bali. Gak lama gue dapet tawaran dari Coach Eko Persis Solo. Ntar lu, Pen. Gue inget waktu itu pas di Bali United lu sempet juga waktu itu main di Bogor FC di Liga 3. 2018 abis naik ke senior 2018 kan. Lu masih di Bali kan? Gue masih. Cuma gue di Bogor FC waktu itu Liga 3. Nah itu lu waktu itu ke Bogor FC prosesnya gimana? Maksudnya kan lu dari Liga 1 nih, tapi lu langsung ke Liga 3. Padahal mungkin ada opsi juga kan ke Liga 2 atau... Tadinya nggak ada opsi selain karena itu kan permintaan dari siapa? Pak Yabes kan, Pak Yabes Pak Peter kan. Jadi dia suruh bantu itu Bogor FC gitu kan sama Adi Parwa sama Putu Pagar. Kiper. Kiper. Stopper Benar. Habis itu ya udah berapa bulan gitu kan udah lolos Liga 2, gue disuruh balik lagi ke Bali itu. Setelah dari Bali, lu ke Persis Solo. Tapi di Bali, balik lagi ke Bali, waktu itu sebelum ke Persis Solo di Bali itu jam bermain juga kurang ya, Pen? Kurang. Awal-awal. Waktu itu pas kita juara pun gue cuma main berapa kali game tuh di Bali United. Mungkin cuma 7 atau 8 ya semusim tuh. Itu waktu pelatih siapa? Coach Teko gitu. Coach Teko ya? Gitu. Sosok Coach Teko gimana menurut lu? Dia 2 kali juara loh berturut-turut. Iya, dia 2 kali. Emang dia bagus sih sebenarnya. Cuma emang dia pengen main di timnya tuh yang udah jadi semua gitu loh. Bukan jadi sih, lebih ke nggak berani gambling lah. Maksudnya kayak kadang kan beberapa pelatih, oke gue main pemain muda gitu kan. Sebelum ada regulasi gitu kan. Kalau sekarang kan lebih bagus kan ada regulasi udah 3 kayak gitu-gitu sih. Berarti yang lu bilang tadi dia mainin pemain muda itu juga karena regulasi atau gimana? Ya enggak sih kalau menurut gue sekarang Bali gue dengar sih katanya sekarang lebih banyak pakai pemain muda. Dengar. Cuma gue nggak tahu, masih belum tahu kan transfer pemainnya musim ini. Ya gue ngeliat sih sekarang juga udah banyak pemain muda yang main. Benar. Nah itu berarti lu bisa bilang di saat itu lu ngerasa diri lu tuh belum mateng. Benar, waktu itu masih banyak lah
saingannya kan. Di situ ada siapa ya? Apalagi Banyak ya? ada Paulo Paulo Sergio ya? Sergio, Terus Lili Pali, main di posisi lo. Heeh. Fadil Sausu juga ya? Fadil Sausu, M. Taufik enggak? ya M Taufik. Banyak sih waktu itu Hir. Nah, makanya lu sempat dipinjemin juga ke Bogor FC Heeh, itu benar. karena memang stok di situ. Benar, banyak. Tapi lu sempat agak perasaan gimana, Pen? Dari lu ini seneng nih promosi ke tim Liga 1 kan, Heeh. Bali United lagi kan. Terus tiba-tiba ada opsi turun ke Liga 3. Lu menanggapinya gimana? Nanggepinnya waktu itu sih emang agak-agak ini juga sih gua agak-agak kayak sedih juga gitu kan. Cuma mikir waktu itu masih umur 18 kan, masih umur 18 kan gitu. Waktu itu pelatihnya kan WCP Widodo, Iya. Coach Widodo. Coach Widodo. Jadi lebih bagusnya gue cari jam terbang dulu, nanti balik ke Bali. Pas balik ke Bali pun 2019 baru teko tuh. Oh, ganti Baru ganti teko. pelatih. Pas di Liga 3 itu lu main banyak, lu dan Iya, main dan lu banyak. ngerasa apa? Dan gue ngerasa lebih percaya diri dan lebih siap lagi buat balik gitu. Berarti kalau pemain muda itu yang paling penting jam bermain ya? Jam bermain sih, itu utama sih kalau menurut gue pemain muda. Berarti Nomor satu setelah Bali lu ke Solo. Liga 2. Solo. Ke Solo tuh Liga 2. Jadi waktu itu gue selesai Piala Kemenpora itu gue di chat sama Coach Eko itu, Eko Purjanto. Yeah. Coach Eko. Dia bilang mau nggak gabung saya gitu kan. Dia baru di Persis kan, Persis baru mulai kan. Akhirnya gue bilang sama dia, untuk masalah jam bermainnya seperti apa, gue bilang gitu kan. Karena gue kan nyari jam bermain. Karena emang itu yang penting yang gue ya. cari gitu kan. Yang lu tidak dapatkan di Bali United. Benar. Pas gue tanya dia kayak gitu, dia nggak bisa jamin, dia bilang gitu kan. Di sini banyak pemain, dia bilang gitu kan. Cuma kamu harus lebih kerja keras gitu dan lain. Oh yaudah, akhirnya gue ambil aja karena gue mikir kayak di Bali juga gue jam terbangnya kan kurang. Ya. Jadi gue harus benar-benar dari umur berapa? 21 lah, gitu gue umur 21 gue emang harus udah mulai main gitu kan. Dan Akhirnya yaudah gue ikut Coach Eko ke Persis. Dan alhamdulillahnya tahun itu bisa juara Liga 2. Dan kesempatan mainnya itu main terus, alhamdulillah. Gitu. Waktu itu pas di Persis Solo itu kan Liga 2 itu udah pakai pemain asing nggak? Belum. Itu belum. Cuma Persis banyak pemain ininya Naturalisasi. kan, naturalisasinya. Kayak Fabiano, Beto, Yuyunko. Yuyunko. Nah di posisi lu nomor 10, sekarang di Liga 1 kan mayoritas kayaknya pakai pemain asing ya, Pen? Iya, rata-rata pemain asing kan dari Nah, dulu lu sih ya. nanggepin persaingan itu sendiri gimana? Nanggepinnya sebenarnya positif sih, Len. Maksudnya positifnya tuh kayak ya gue lebih banyak belajar lagi dan gue lebih men-challenge sendiri gitu loh, kayak ya gue bisa juga gitu loh main di nomor 10, bisa main juga gitu walaupun banyak pemain asingnya gitu. Apakah lu harus, maksudnya dari awal lu naik kan ke Liga 1 lu nggak dapat menit bermain. Apa ada yang harus lu ubah dari cara bermain lu supaya lu bisa dapat menit bermain gitu atau enggak? Banyak sih. Kalau menurut gue banyak yang harus improve gitu kan, maksudnya dari segi kalau gue pribadi ya, gue harus lebih ngotot, lebih bertahan lagi gitu kan sepak bolanya, maksudnya bermainnya gitu kan. Sama lebih taktis gitu sih. Lebih ke defense sih kalau Kurang defense ya? gua Sama kayak gue dong berarti. sama dong gitu ya. Males ya kalau gitu. Ini kan teknik. Ini kan teknik beda. Teknik Ini defense. main belakang. Kita bisa belajar dari dia dong. Iya. Berarti Pen, gue tahu banget dari dulu lu 19 cara main lu kan stylish semua. Nah sekarang lu di Persis Solo nomor 10 lu harus saingan berarti sama Isidoro. Enggak Ya sih. Mesidoro kadang-kadang, cuma lebih ke Mesidoro kan sekarang lebih ke 8 kan. 8 sama 6 dia. Jadi dia emang lebih yang sentral gitu loh. Tapi gue sempet ngeliat beberapa kali permainan lu tuh agak berubah, nggak kayak dulu. Ya itu mungkin karena Perubahannya ke arah yang lebih baik apa ke arah yang lebih buruk nih? Ya, gue ngeliat mentanya bukan yang kalau dulu Bukan yang attacking dulu banget gitu ya? attacking, Iya. teknik. Berarti lebih lengkap dong. Kalau sekarang dia gaprak-gaprak gitu. Oh gitu ya? Iya. Emang ngajarin dia kayaknya? yang ngajarin kan lu juga lu bilang katanya. Iya. Emang lebih gitu sih karena ngikutin ini juga sih Len, apa namanya kayak pelatih gitu kan, sistem mainnya kayak gimana. Mungkin gue bisa main stylish ya gitu kan. Contoh gue latihan stylish setiap hari saat defense gue kurang. Cuma gue nggak dia mainin, ngerti kan? Pen lu nggak bisa defense lu jelek gitu kan. Gue butuh emang pemain yang Tapi kalau pemain asing, kadang dia jarang defense. ya gue nggak tahu ya kalau itu. Maksudnya gue nggak. Kadang juga dia defense juga sebenarnya asing Len. ngerti Kadang kan? doang. Defense juga, cuma attackingnya lebih bagus juga gitu kan. Tapi ada pelatih yang kayak ngasih tahu
ke lu secara pribadi kayak Penta, kamu kurangnya di sini, kamu harus merubah ini. Pasti Hir. Ada Karena banget. beberapa tiap tahun ini pasti kalau menurut gue sama sih. Selalunya bilangnya lu harus lebih ngotot lagi, harus lebih kerja keras lagi kayak gitu kan. Makanya gue coba dari musim-musim kemarin gitu kan, kayak untuk defense juga gitu loh. Apa tuh yang lu Serang lakuin? juga. Biar supaya maksudnya yang memperbaiki kekurangan lu itu apa yang lu lakuin? Lebih ke ini sih Hir, lebih ke lebih ke motivasi diri sendiri aja gitu loh. Kalau anjir gue bisa juga anjir sebenarnya bertahan kayak gitu loh. Lebih ke defense juga, ngotot juga kayak gitu. Walaupun agak-agak mungkin kayak Dalen yang udah tahu mungkin ngeliatnya kayak Aneh ya, Penta agak kok aneh ya? tumben banget sliding bola. Bukan Mungkin- Penta ya, bukan Penta. Mungkin begitu kan. Berarti lu agak merubah sedikit karakter lu lah. Ya gue agak merubah. Nah, cuma gue pengennya emang tetap karakter gue, tapi mungkin ada tambahannya di Tambahan situ tuh. sedikit. Iya, Gue bertahan lebih oke gitu. pokoknya Lebih kayak gitu sih. melengkapi hal-hal yang Benar. piece-piece yang kurang dari itu. Ya. Benar. Tadi kita sempet bahas Paulo Sergio di Bali. Ada juga Brunori, Mesidoro. Gelandang-gelandang yang top lah. Coba Pen, cerita sedikit tentang Paulo Sergio pas lu di Bali. Sosok Paulo Sergio itu gimana menurut lu? Kalau menurut gue sosok Paulo Sergio, kalau menurut gue ya, menurut gue pemain asing paling bagus sih. Terbaik ya. Selama gue main di Liga 1 di Indonesia gitu kan, maksudnya kalau menurut gue asing paling bagus dia sih. Apa yang membedakan dia sama pemain-pemain yang lain? Dia lebih ke ini aja, orangnya juga baik, humble gitu kan, terus profesional banget, Di luar maksudnya lapangan juga. pagi gym apa semua gitu kan, makanan juga bagus gitu kan. Maksudnya dia ngajarin lah tuh waktu itu pas gue masih muda kan, dia ngajarin gue kayak main bola tuh kayak gini gitu, ngerti gak? Kayak lu makanan harus bagus, kayak gitu-gitu. Cuma emang kalau gue ngeliat dari dia sih emang lebih ke nomor 10 banget lah main bolanya, attacking banget main bolanya. Dan waktu itu Paulo Sergio datang ke Bali United kan bukan di usia yang muda lagi ya, Ben? Bener, 37 ya, 38. Tapi mainnya masih kayak orang Makanya gue 17 bilang tahun. dia di umur segitu tapi dia masih yang paling topnya gitu loh. Gue juga masih bingung Masih juga kuat tuh, ya. masih kuat banget gitu. Ya, karena mungkin dengan apa yang tadi lu bilang itu Iya disiplinnya mungkin dia. benar cara makanannya dia attitude-nya juga dia. ya kan. Lu kan udah lama, maksudnya tahu lah Paulo Sergio gimana. Lu ikutin gak tuh? Ya ada beberapa yang gue ikutin sih. Contohnya? Beberapa gue ikutin. Ya kadang gue minder juga anjir kalau ngeliat misalnya kayak anjir nih orang latihan pagi gitu kan. Gue masih umur berapa? Kadang nggak latihan pagi kayak gitu-gitu kan, dia latihan tambahan. Gue kadang minder gitu juga sih. Itu kan di Bali. Setelah Itu di dari Bali. Setelah di Bali, ya gue ngeliat dia cuma kayak masalah aspek ini aja, permainannya aja sih. Permainannya jago banget. Apa yang paling menonjol dari dia menurut lo apa? Apa ya? Akselerasinya kali ya, maksudnya kayak beda gitu. Maksudnya dia punya umpan, dia punya dribble, dia bisa shooting kanan kiri kakinya gitu loh. Kalau Jadi gue sampai bingung aja, gue sampai latihan aja gue sampai bingung gue. Jadi gue latihan biasa kan tim-tim yang ya udah kita lainnya tim-tim yang kayak ya udah lu yang sebelahnya nih. Iya benar. Emang iya. Benar gak sih? Iya, emang iya. Ada tim inti nih. Iya, iya, Oh, tim kelihatan inti, lah ya, udah tim kelihatan. inti Paul Sergio, Fadil Sausu, Iya. Brunori gitu kan. Sebelahnya gua, Kadek Agung, M Taufik. Waktu itu M Taufik. lu tapi masih main kan lu di situ. Berarti bukan yang di Ya, Dalen. Dalen mikir doang. Kadang gue. Maksudnya kayak gitu kan. Gue pas lagi latihan aja tuh. Biasa kalau Kusteko kan lebih ke apa? Volley. Bukan, man to man. Man to man lah ya. Man to man. Gue jaganya ini, gue jaga ini. Gue kebetulan banget sih jaganya Paulo gitu kan. Ya udah gue belakangannya gitu kan. Gue belakangin set. Anjir dia nendang kanan. Dia asis ya kan. Gue pikir, wah ini orang kanannya jangan dijaga, kanannya nih Harus jaga nih, dijaga. harus dikasih ke kiri aja. Dia nendang kiri lebih bagus. Gue bingung aja, gue bilang jago banget nih orang anjir sumpah. itu sih yang gue liat di TV juga apa ya bola di dia tuh lengket terus direbutnya juga susah. Bener, Berarti susah itu banget, bener. kuat banget nih. Kuat terus tekniknya bagus, terus pinter banget lagi main bola ya kan. Dan gue ingat waktu itu kan, waktu itu sering latihan lari juga kan. Nah, Paulo itu meskipun di umur benar, segitu masih benar. masih Dia nomor 1 kan. Dia Brunori. Lu ya di kan? belakang. Lu pada nomor 2 Li. Siapa? Nomor 1 kan lu tau. Gue tahu nomor 1 dia soalnya. fisik kuat. Lari Dalen makanya kalau teko kalau gitu Dalen bagus dia bilang gitu kan. Nanti pas game kan tetap Len istirahat dulu. Sampai dia bilang gini sama gue. Gue lari udah paling capek nomor 1 bilang gini tetap di pinggir.
Ya mungkin itu kan dulu Dalen sebelum. Dulu. Lu juga waktu itu juga masih di umur yang masih dibilang Ya kita muda masih lah. iya masih 18 19 lah. Iya, Kita masih masih belajar. bocah banget kan. Terus sekarang udah bisa dibilang senior dong. Banyak yang manggil Bang Penta udah banyak. Ya cuma masih lumayan muda juga lah. Gue masih ngapain masih muda juga. Masih muda ya? Masih muda lah. Pen, kalau Bro Nori, Ya Bro Nori ya lu tau sendiri maksudnya kan emang paling jago gak tuh kalau nomor 6. menurut gue sih Nomor 6 6 terbaik. juga kan. Dia tuh nggak banyak apa ya, nggak gerasak gerusuk tapi pinter banget main bolanya. Gue kan ngeliatnya kayak mirip banget kayak ini anjir kan Tom Haye gitu tuh gak mainnya slow Tipikalnya, gitu ya. tapi gak hilang bola kayak Umpan-umpannya gitu-gitu. juga enak, slow. Heeh. Ya, lu juga bisa ambil contoh dari dia juga dong. Benar. Dan sekarang lu ada sosok Mesidoro di situ. Isidoro Itu juga itu bagus juga. apa Bagus yang banget lah. apa yang membedakan dia? Yang membedakan dia Yang bisa lu ambil deh dari dia. emang gaya main bolanya sih, Hir. Gaya main bolanya. Gaya main bolanya gue juga bingung juga ya maksudnya. Dia 11-12 lah sama Abimanyu. Gelandang tuh. Kok bingung? Main bola pintar maksudnya. Dia kan sama-sama nomor 8, ngerti Iya. ya? Main bola pintar gitu maksudnya. Kalau Messi Dero tuh bisa apa ya? Dia lebih nguasain di tengah gitu loh. Jadi lawannya siapapun nih, contoh lawannya Persija, lawannya siapa, bisa ada gelandang. Cuma dia lebih emang dia mendominasi gitu loh, Hir. Ngerti gak lo? Jadi dia udah paham banget kayaknya kalau menurut gua di circle situ tuh masih di gelandang gitu nomor 8. Menguasai banget. Ya. Menguasai banget. Berarti dia dari dulu gue 19, gue tahu dia dengan kualitas kayak gitu kan. Dulu kualitasnya udah top. Sekarang dia udah belajar dari Paulo Sergio, dari Boronore, dari Mesidoro. Ya, nggak semua orang bisa dapat itu loh, Pen. Lu maksudnya Pasti lu, seharusnya dia jauh lebih matang lagi dong. iyalah, lu punya kesempatan belajar dari pemain-pemain yang Benar. Ya gue kualitasnya bersyukur banget nggak sih, ada gue itu. bersyukur banget sih bisa pernah setim sama Boronori, terus sama Paulo Sergio, pemain-pemain lain ya. Terus kalau di Persis mungkin ada Mesidoro, ada banyak juga pemain-pemain lain yang menurut gue bisa lah buat gue belajar gitu kan. Itu gue bersyukur banget sih. Maksudnya bagusnya buat gue diri sendiri sih. Dan sekarang mungkin pemain muda Persis Solo juga belajar dari lu. Ya dong? enggak lah, Lah, kenapa kan enggak? banyak senior lagi. Ya, tapi kan lu juga hitungannya termasuk pemain yang udah Sedang lumayan ya, pemain senior Pemain enggak. sering lah. Udah pembeda lah ya kan. Super sub Arapenta. Oke. Lu waktu itu lawan Bali ya? Kagak Bali lagi, selebrasi lagi. Lu kenapa selebrasi waktu itu? Biasanya kan ya lawan X team begini atau begini. Lu kenapa selebrasi? Ya enggak, mungkin gua kesenangan aja kali ya, Kesenangan kesenangan. Jadi lupa. Nggak ada dendam-dendam pribadi. ada. Lu Kata gua nggak nggak ada. pernah main dulu. Apa Nggak jarang main. Enggak Berarti ada itu sih. Itu emang spontan aja. Tapi lu, tapi seneng banget kayak langsung ngechat gue kayak gitu. Ngechat apaan? Lu yang ngechat gua kali. Langsung Kenapa lu selebrasi lu nanya gitu? Iya, lu langsung ganti DP lu. DP-nya masih itu lagi. Picture-nya langsung itu. Pas tuh ya lawannya lu cetak gol waktu lawan Bali. Lawan Bali. Dan itu gol kemenangan bukan? 3-1 ya. Maksudnya 3-1 skornya. yang gol yang ngunci lah. Iya. Tapi kalau itu main di Dipta, berani lu selebrasi gini? Itu di belakang itu, lu kan di pojok situ kan? Itu kan berarti kan di depan. Kalau sebelum gue udah golin lawan Bali, gue mungkin udah inget kan. Jadi mungkin gue kayak gini gitu. Berarti bukan Bukan dendam anjir, bukan Nggak, dendam. nggak. Enggak lah kalau dendam mah. Kan nggak ada. Langsung ditelepon tuh kayaknya Pak Peter tuh. siapa? Berarti balik lagi Waktu itu gitu. lu kemarin sempat ada cerita mau Apaan? nggak ada Pak Peter apa siapa Apaan ya? sih enggak ada. Oh jadi ada tawaran? Ngawur, bohong. Enggak ya? Enggak ada. Penta stay Persis Solo. Insya Allah, masih belum tahu sih. Spill dikasih tahu Masih mungkin belum nggak tahu. Mungkin lah. Serius belum tahu. Posopati Keputusannya udah- belum ada. Kenapa belum ada? Gue nggak ngerti. Mungkin pelatih dulu mungkin. Tapi dari diri lu, apakah lu nyaman di Persis? Apakah lu mau mencari tantangan baru di tim lain? Kalau di Persis sih selama ini gue nyaman aja Maksudnya dan bermainnya dapat juga kan gitu kan. Terus gue pengen lebih banyak lagi gitu loh. Lebih oke lagi lah musim ini. Kalau misalnya masih di Persis gitu. Tapi lu tetap prioritasin Persis Solo dong? Gue tetap prioritasin Persis Solo. Coach Milo gimana Ben? Kemarin kan Coach Milo setengah musim. Coach Milo ya dia masuk setengah musim tapi kalau menurut gue positif banget sih buat tim gitu kan. Jadi dia bisa ngehandle satu tim gitu kan untuk kerja sama bareng-bareng kayak gitu. Buat lu ya? Buat gue yang gue bilang tadi, maksudnya bagus banget buat improve gue yang kurang gitu loh. Contoh, gue kan kurang di defense, ngerti ya?
Jadi dia lebih banyak latihan fisik, ngerti gak lo? Gue selalu di-push buat rebut bola dan lain-lain gitu sih. Jadi di situ gue udah jadi makin kebiasaan tiap hari gitu loh. Berarti lu fisik banget nih sekarang. Iya. Fisik lu Lebih kuat nih berarti? fisik banget sih. Coach Milo fisiknya capek banget latihannya. Mungkin tim lain sama juga sih, pelatih lain. Cuma gue nggak tahu, gue ngerasanya capek banget soalnya. Apa lu nya aja yang capek? Bisa jadi. Kalau Dalen enggak mungkin ya? Kalau Dalen kayaknya enggak dah. Capek kok sekarang. Kalau sekarang ya nggak bisa lari dong. Oh iya. Kan lagi ini Recovery ya. recovery. Nah, tapi berarti di Persisolo ini lu udah dapat pelatih Eko Purjanto. Jackson juga sempet ya? Eko, Coach Jackson, Coach Rasiman, Oh ya, Coach Rasiman juga bapaknya sempet ya? Abi, Bapaknya Abi, iya. Sama gue juga. terus Coach Leo, Iya. sama Coach Milo. Siapa yang menurut lu paling mengerti seorang Arapenta? Di antara pelatih-pelatih yang lu sebutin tadi. Sama aja sih, Hir. Jujur aja, Pen. Jujur udah. Nah, serius, Nggak sama mungkin aja. lah 5. Ini kalau misalkan pilihannya cuma 2, mungkin bisa sama. 5 ini loh. Ya maksudnya dalam mengerti apa dulu nih? Yang mengerti gimana ya? Cara main Arapenta itu seperti apa? Lu paling nyaman deh main waktu zaman siapa? Enggak, kalau menurut gue begini ya. Karena kan kita kan ibaratnya Cari aman terus dia. kayak pasukan nih. Kita enggak serius, kita kayak pasukan prajurit, ngerti kan? Iya. Ya sebenarnya yang harus ngerti tuh kitanya, anjing, ngerti lo. Nah, Pelatih punya game plan kayak gini nih. gameplay. Main game plan tuh game. Main kayak begini gitu Iya. kan. Ya masa harus pelatih yang ngertiin ya kan? Harusnya kan kita kayak berarti pelatih mainnya kayak gini nih, gua harus ikutin. Oke, berarti Seperti itu. gaya main pelatih siapa yang lu paling nyaman? Selama ini nyaman semua gua. Selama ini nyaman semua. Serius, selama ini nyaman semua gua. Masih belum ada yang terlalu problem lah gitu loh. Masih ada yang belum terlalu problem. Berarti ada yang problem. Ada yang Ya, pernah? enggak, maksud gua masih oke, gua latihan masih oke, masih main gitu. Sama Coach Teko? Coach siapa? Nyaman juga Coach Teko. Bali dong. Iya, maksudnya berarti gaya main lu bisa nggak lu ngaruhin? Sebenarnya kalau menurut gua gaya mainnya Coach Teko emang bagus sih, masih oke gitu. Cuma Bagus atau di umur kita yang segitu gue belum siap nerima kayak cara mainnya sekarang tuh ternyata seperti ini Nah, gitu kalau loh. kalau Ngerti sekarang gak sih, lu Bang? Kalau sekarang gue mungkin kayak lebih kayak mikir Teko tuh berarti emang gaya mainnya kayak gini Berarti udah gitu. bisa Berarti bersaing lah ya. dulu berarti emang kita yang belum siap, ngerti gak lo? sekarang udah lebih siap. Gitu. Kalau sekarang kan kita udah tahu tuh. Mungkin sekarang kita lebih siap gitu. Berarti main aman. Gue main amat serius anjir. Serius. Gue nanya serius jawabnya. Tapi ya udah, pelatih terbaik deh selama lu main bola. Pelatih terbaik. Iya. Selalu nggak ada. Oh ini jawab aja nggak apa-apa nggak. Pelatih terbaik. Siapa ya dia? Nggak ada ya, belum ada yang. Belum ada sih, gue belum ada. berarti pelatih-pelatih lu yang kemarin tuh nggak ada yang terbaik gitu ya? Dia bagus, cuma menurut gua belum ada yang kayak sampai gua kayak gimana gitu ngerti lo. Berarti biasa aja ya relasi lu sama mereka. Bagus anjir. Ngerti gak sih lu mancing-mancing lah. Enggak, maksudnya kan biasa ya, mungkin belum menemukan Benar. belum nemu aja. Maksudnya Ya. belum yang kayak syok banget anjir pelatih ini gitu-gitu loh. Tapi selalu ada sisi positif yang bisa Selalu. lu ambil dari Setiap pelatih. tahun itu walaupun ganti pelatih tetap ada sisi positifnya juga buat gua. Lu percaya nggak sih Pen dengan ganti pelatih itu? Maksudnya sekarang tim lagi jelek ganti pelatih, ini lagi ganti pelatih. Sebenarnya ya kalau gua lebih bagusnya kayak pelatih itu dikasih waktu sih sebenarnya buat nge-build tim itu kan kayak sebenarnya kalau kayak mungkin kalau di tim-tim luar gitu kan pelatih kayak 3 tahun 4 tahun ya kan nanti kalau dia udah jelek nih emang udah nggak bisa ngebangun timnya buat naik gitu kan ya mungkin diganti gitu kan cuma kalau di kita kan lebih 6 bulan ganti Iya. nanti dapat 6 bulan lagi Berarti yang dilakukan nanti sedangkan pemainnya tuh kadang dia kan harus tahu juga kan tipe-tipe pemainnya kayak gimana gitu kan dia ngebangunnya kayak apa gitu kan kalau menurut gue gitu sih kurang setujunya kayak 6 bulan ganti nanti 6 bulan ganti lagi kayak gitu loh. Berarti menurut lo apa yang dilakukan Persisolo salah dong? Kan dia ganti pelatih terus nih belakangan akhir ini nih. Ada siapa tuh? Coach Milo, Coach Leo, Coach Rasiman. Bukan salah sih akhirnya. Maksudnya ada positifnya juga kan. Apa positifnya? Buktinya Persis misalnya contoh Iya. sebelumnya posisi 15 Iya. datang nih Coach Milo Iya. jadi posisi 7 Berarti kan positif kan. nggak apa-apa dong ganti pelatih setiap 6 bulan. Ya kalau nanti diganti lagi 6 bulan ganti lagi 6 bulan ganti lagi tapi kan bingung Hir pemainnya juga bingung anjir jadinya Adaptasi lagi. kalau gitu pemainnya misalnya kontrak kapannya kan bingung lah ini kok mainnya begini nanti beda lagi tiap 6 bulan beda-beda gitu loh
Tapi kan lu bilang tadi lu bisa menyesuaikan terus. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan Ya iya maksud gua. Maksudnya tapi kan kita butuh adaptasi gitu loh. Oh. Butuh adaptasi maksud gua. Maksud gua kalau emang jangka waktunya 2 tahun, 3 tahun dengan skema yang sama, strategi yang sama, kita kan lebih enak jadinya, ngerti ya. Jadi tiap match kita tahu nih mainnya kayak gimana gitu. Dan lu tidak menemukan kesulitan dalam beradaptasi setiap pergantian pelatih. Eh Alhamdulillah sih nggak terlalu nggak terlalu ada banyak kesulitan gitu ya. Pen, target Persis Mm-mm. dan target pribadi lu untuk musim depan apa? Target kalau gue kan belum tahu Len di Persis atau enggak nih. Kalau emang di Persis ya pasti kemarin kan terakhir kan 7 besar posisi ke-7 ya pasti lebih bagus lah. 5 lah 5 atau enggak 3 kalau masih di Persis. Kalau masih Persis berarti sekarang Berarti belum free jelas transfer ya. dong. Berarti Free transfer. ini tim-tim yang mau nego Arapentan sekarang nih. Sekarang nih waktunya nih, mumpung dia belum tanda tangan sama Persis nih. Ya, gitu. Ya gue masih belum ada belum fix klub. Berarti kalau ada tawaran dari tim lain lu mau nggak? Ya pasti kita kan nggak tahu tawarannya kayak gimana Iya, gitu kan maksudnya. kan lu sekarang belum jelas nih sama Persis. Set, berat datang nih tim Liga 1 lain, jelas langsung kasih lu kertas, minta tanda tangan. Nah, sekian lu berarti mau? Ya tergantung. Tergantung apa? Tergantung misalnya Persisnya udah nggak perpanjang kayak gitu. Enggak, posisi Persisnya masih kayak sekarang. Ya bisa. Bisa mau ya. Bisa. Tapi tetap lu prioritasin Persis. Prioritas Persis gua. Tapi gajinya lebih kecil di situ. Di mana? Di Persis. Bocah gua nggak segala gaji anjir. Oh, enggak. Enggak, Ya, lu kayaknya ini kayaknya nggak masuk dah itu di sini dah. Ya misalkan nih lu bilang lu prioritasin Persis Solo, lu udah nyaman di Persis Solo, kalau misalkan ternyata kontrak lu harus turunin atau apa gitu, lu tetap mau nggak main buat Persis Solo? Masih gua masih mau. Masih mau ya? Masih mau. Meskipun gak digaji? Ya PA juga kali itu. Lu mah ini bukan buat di ini le. Kayaknya ini mah lu iseng aja anjir nanya. Berarti target lu sendiri, Pen, untuk musim depan? Target gua bawa klubnya lebih bagus sih dari musim kemarin. Kalau gue pribadinya gue lebih pengen main lebih banyak, kontribusi lebih banyak lah. Oh ya, satu lagi kan sekarang Liga 1 regulasi tambah 8 pemain. Dan kebanyakan kan tim-tim Liga 1 itu pakai pemain asing di gelandang. Mau nggak mau pasti mungkin slot untuk lu kan berkurang kan, Ben? Kalau lu bilang tadi jam bermain lu pengen lebih, ya bisa aja dengan regulasi ini jam bermain lu bakal berkurang lagi. Terus kalau ada tawaran di Liga 2 gimana? Kalau tawaran Liga 2 gue masih Udah ada. gue masih prioritasin Liga 1 sih. Karena gue mikir masih bisa lah gue bersaing gitu kan. Masih. Gue yakin dan percaya sih lu masih. Maksudnya bukan masih, tapi ya, lu ada kualitas di situ. Mentalnya harus kayak gini nih, dia percaya kan mau bersaing ya kan. Gue masih percaya. Gue masih yakin lah musim depan tuh masih bisa bersaing. Dimanapun lu bermain itu ya. Benar. Tapi lu ini banget sih. Apa? Arapenta tuh sekarang udah terkenal ya. Persis Solo banget gitu. Magician. Ngawur lu. Lu nyaman banget tapi di Solo ya? Nyaman sih, kotanya juga nyaman. Kenapa lu nyaman? Kotanya, orang-orangnya. Orang-orangnya ada siapa aja maksudnya? Bikin lu nyaman? Enggak, maksudnya orang-orangnya itu baik-baik. Sopan-sopan. Ada yang spesial nggak di sana? Yang spesial ya mungkin ada pacar gue mungkin di sana. Oh. Kenapa lu lagi mikir sih? Ya lu nanyanya. Ya emang kenapa kan kalau tujuannya kan itu pertanyaan lu tadi. Ya enggak, kalau misalnya emang lu serius kan lu bilang aja ya ada spesial. Iya, pacar gue masih ada di sana. Cuma bukan itu prioritas utama gue buat di Solo gitu. Oh, berarti bukan pacar lu. Enggak masalah, gue enggak masalah. Pacar lu bukan prioritas lu. Bukan. Tetap Persis Solo, tim Persis Solo. Iya, tim Persis Solonya sih gue. Wah, Berarti kan lu ada ini juga ya? Bisnis potong rambut juga ya? Iya, ada. Sekarang katanya mau buka coffee shop. Oh, mau buka di mana? Coffee shop udah ada di Bekasi. Apa namanya? Coba lu promosiin dulu dong. Itu mana kameranya mana? Nih kameranya. Jangan lupa datang ke coffee shop. Ini kok malu? Nggak, timeless collective space. Itu ada di Bekasi. Bekasi Barat. Barber. Harapan Indah. Barber juga sama. Dekat soalnya, dekat. Posisinya. Apa namanya? Nama Panblas Haircut. Panblas Haircut. Di mana? Itu di Bekasi. Di Bekasi. Di Berarti Bekasi. dia udah ada plan ya. Barber, udah ada coffee shop. Berarti udah ada barber, udah ada coffee shop juga ya. Hmm. Nanti semoga soon ada
ada bisnis-bisnis lain lagi ya. Amin. Amin. Pen, ini kita udah banyak banget ngobrol. Gue Benar. mau terima kasih banyak udah Makasih udah banyak. main. Banyak yang bisa kita ambil dari seorang Arapenta Purba. Cerita-ceritanya dia, pengalaman hidup dia, semoga bisa menginspirasi gua, Dalen, dan seluruh penonton. Amin. Thank you banget, Pen. Thank you. Semoga Thank sukses you, Mahir. buat Arapenta Amin. Persis Solo, Thank you. dimanapun berada. Thank you ya. Semoga sukses juga buat Panblas dan Timeless Collective Timeless Space. Collective Space. Oke. Oke guys. Amin. See you. Jangan lupa komen, like, subscribe, and share Sebabol by Podcast. See you soon. Bye-bye.